Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Master MS Triple H. Hari ini aku bacakan untuk message daily pesan darinya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Master MS Triple H. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan message daily. I remember all those caring things you did to me. I really miss those. Okay. Can't look you in the face and lie to you like that. I'm coward so much. I'm sorry. I always hiding from you, that's all. Thank you for all your unconditional love to this while. My life just feels like a big pool of nothing. Feels like I have no point to be here. I guessing you are happy without me now. Okay. Alright. So, aku ngerasanya dari message daily-nya dia, honestly dia nggak bisa lupain kamu. Dia nggak bisa melepaskan cara kamu perlakukan dia. Dan dia sudah ngebohongin kamu sudah cukup lama, bahkan banyak. Dan dia gak bisa hadapi kamu face to face dengan kebohongan yang dia jalani, yang dia berikan. Ya dia ngerasa dia pengecut. Ya, dia minta maaf banget. Dan kehidupan dia saat ini memang ya udah gak bisa lagi dipertahankan, udah gak bisa lagi diperjuangkan. Dia merasa hidup dia tuh udah gak ada artinya gitu. Dia gak ada pilihan lain ya selain memilih karmik dalam hidup dia, karena keadaan dia juga yang panik. Salah satunya tentang nafsu dan juga tentang keuangan. Ya, karmik menawarkan material, menawarkan kebutuhan yang dia inginkan, bukan hanya secara materi tapi juga secara seksualitas, kebebasan, pancingannya si karmik. Ya, dan dia nggak ada pilihan lain ya untuk menerimanya. Dan sekarang dia merasakan kehidupannya dia tuh udah gak ada artinya. Ya, dia merasa kehidupan dia tuh udah penuh dengan kebohongan. Dia tahu dari pertama hari mau menikah atau ada niatan nikah dengan kamu. Dan dia masih mengingat hal itu. Ketika dia merindukan kamu, dia hanya bisa bermimpi dan mengingat segala perhatian kamu, pedulinya kamu. Ya, dan dia berterima kasih banget sebenarnya dengan ketulusan yang kamu miliki. Ya, dia tahu ya dia lakukan kesalahan besar. Ya, salah satunya ya karena dia sudah mengkhianati kamu begitu lama. Kita lihat clarify-nya. I remember all those things you did to me. I really miss those. Dia kangen ya. Kangen cara perlakukan dirinya ya kamu gitu ya. Kamu perlakukan dia. Dia kangen banget.
Wow, the Queen of Pentacles. Dia kangen karena dia melihat kamu sosok seorang yang penuh dengan kedewasaan, penuh dengan wibawa, pengertian, bahkan juga menerima ya apapun, bahagia, sedih, kamu terima. Ya, dan dia kangen banget cara kamu berkomitmen, cara kamu menyelesaikan masalah, cara kamu menerima masalah gitu ya. Dan ya dia nggak bisa menghadapinya face to face depan kamu karena dia ngerasa terlalu banyak kebohongan yang dia lakukan ke kamu. Ya, Seven of Wands, mencari celah, gali lubang tutup lubang kesalahan, bahkan juga mencari kesalahan satu sama lain, ya, membuka keburukan satu sama lain. Bahkan kamu di sini sempat ya ibaratnya dicari keburukannya kamu gitu loh, untuk nutupin kebohongannya dia. Tapi kamunya masih bertahan untuk komitmen dengan dia. Kamu begitu tulus mencintai dia. Makanya dia merasa kehidupannya dia sekarang tuh udah gak ada artinya. Ketika dia sudah memilih orang ketiganya. Dan dia merasa juga kamu sudah bahagia tanpa dirinya. Ya. Dia ngerasa hal itu. Kita lihat, I'm sorry. Ingin rasanya aku perbaiki. Perlahan tapi pasti kelak aku akan datang ke kamu untuk meminta maaf dan memperbaiki segala perbuatanku. Ini yang ada di dalam hatinya dia. Butuh waktu? Ya. Karena di sini kamu dan dia itu berkompetisi pada akhirnya. Kompetisinya pada intinya tuh dia lambat ya. Sedangkan kamu sudah level up dalam perbaikan diri kamu. Ya. Dan kamu menerima tentang kesalahan yang dia berikan, keburukan tentang kamu, kekurangannya kamu. Dia minta maaf sebenarnya. Kita lihat, I always hiding from you this all. Ya selama ini kan dia menyembunyikan kebohongannya ya dari kamu. Karena adanya tawaran orang ketiga. Ya. Dan pada akhirnya Tuhan ataupun alam semesta ini membangkitkan salah satu dari kamu dan dia. Karma berjalan. Apa yang dia simpan pada akhirnya akan dibangkitkan kembali. The Judgment. Thank you for all your unconditional love. Dia berterima kasih banget ya atas kamu mencintai dia dengan tulus. Ini menjadi konflik batin pada dirinya. Dan di sini membuat dia gali lubang tutup lubang karma. Dan ujungnya hidup dia gak ada arti sama sekali. Dia merasa gak bermanfaat di dunia ini. Apapun yang dia kerjakan selalu sia-sia. Kamu selalu menerima tentang drama yang dia buat. Dia coba pertahankan prinsip sendiri. Kamu nerima. Tuh. My life is just feel like a big pool of nothing. Feels like I have no point to be here. Eight of Swords, stress, depression.
Mau nggak mau, ya apa yang dia kerjakan, perbuatan ya di masa lalu, mau nggak mau dia harus perbaiki dramanya dia. Sedangkan kamu di sini sudah menerima tentang karma, perbaikan, bahkan kamu sudah komitmen perbaiki karmamu. Ya. Sedangkan dia ini karmanya lagi mencari dia. Karmanya lagi mengejar dia, makanya dia stres, depression. Penyesalan dalam diri. Setiap malam hanya bisa meratapi, menyesali, kecewa dengan apa yang dia berikan di masa lalu. Ini bisa 6 bulan atau 6 tahun yang lalu terjadi, atau di bulan 6. Ini banyak sekali kekecewaan. Ya. Inilah hasil yang dia tanam, yang dia ukir sendiri. Kita lihat lagi. The Queen of Pentacles-nya. Five of Swords. Menerima kesia-siaan ya kamu. Tetap berkomitmen walaupun tidak dianggap oleh dia. Karena cintamu tulus. Tapi dia sia-siakan kamu. Ya. Dia sia-siakan, makanya dia kangen. Rindu cara kamu mencintai dia, cara kamu perlakukan dia. Seven of Wands. Ada jarak ya di antara kalian. Mencoba mempertahankan tapi ujungnya ending juga. Mencoba ending tapi ternyata memulai kembali. Dia coba untuk menjaga jarak dari kamu karena kebohongan dia. Dia tutupi selama ini ya dengan alasan kerja atau berbeda negara, berbeda daerah. Ya. Pada akhirnya dia membuka karma buruknya dia sendiri. I'm sorry. Kita lihat ya. Seven of Cups. Dia ingin memperbaiki tentang target hidupnya dia. Dan dia minta maaf karena sudah memberikan janji-janji palsu kepadamu. Dia memberikan halusinasi pada dirimu sehingga kamu bingung. Menyesal, kecewa. Dia memutuskan hidup bersama dengan orang ketiganya. Sekarang diambang kehancuran. Dan dia diliputi ketakutan setiap malam. Ya. Kalaupun dia mau punya masa depan lagi, dia harus meninggalkan orang ketiganya. Dan harus hadapi tentang kehancuran. Kita lihat Jasmine. Menyesal, kecewa. Dia selalu menyimpan pilihan selama ini darimu. Dan dia kecewa. Kini Tuhan dan alam semesta memberikan dia penyesalan. Salah satunya dia dijadikan pilihan. Bahkan dia sulit mencapai kesuksesan kembali. Terlalu berat tanggung jawabnya, terutama dalam hal spiritual, ya.
Kita lihat the 5 of Wands-nya. The Empress, ketulusan cinta. Ini menjadi konflik batin yang sangat berat buat dia, karena dia melihat kamu sudah berdamai dengan duniamu. Dan ini membuat dia konflik pada dirinya. Mencoba mencari informasi tentang kamu, tapi malah menyakitkan dia. Tidak mencari, membuat dia rindu sama kamu. Ya. Dia mimpiin kamu loh, ngebayangin kamu. Kita lihat 8 of Swords-nya. The 8 of Swords, ada the High Priestess. Dia stres dengan orang ketiganya. Salah satunya, apapun yang dia kerjakan, ujungnya hanya hayalan. Ya. Dan dia pun terikat oleh orang ketiganya melalui bisa dengan gosip, rumors, ataupun diberikan janji-janji palsu, dan juga terikat dengan magic. Sedangkan kamu di sini sudah move on. Move on dengan keberanian kamu memperkuat spiritualmu kembali. Mencoba memaafkan, mencoba melupakan, mencoba optimis meraih masa depanmu lagi. Sedangkan dia di sini tersiksa ya dengan orang ketiganya. Dihantui ketakutan, dihantui kegagalan, ya, dan gak nyaman, bingung untuk memperbaiki hidupnya. Sedangkan kamu sudah berdamai dengan duniamu, mencoba mempertahankan kedamaian kamu dengan cara misterius, jadi nggak terlalu diumbar tentang kehidupan kamu, tentang dirimu. Di situ yang membuat dia penasaran, makanya dia mencari informasi, dia stalking kamu. Kamu selalu menerima, dijadikan pilihan oleh dia di masa lalu ataupun sekarang. Sampai akhirnya kamu memutuskan untuk mencintai dirimu sendiri dan belajar tentang spiritual. Dan itu yang membuat dia ternyata makin jauh dengan kamu. Kenapa? Ya karena kamu memiliki duniamu sendiri sekarang. Sedangkan dia tergoda ya, dan terikat iming-iming oleh orang ketiganya. Ya, bisa dengan ilmu hitamnya, peletnya, guna-gunanya. Kamu menerima dengan dewasa ketika kamu dicari kesalahan atau kekuranganmu. Kamu tetap berdamai dengan hal itu. Dan dia ingin kembali sama kamu. Ingin memperbaiki spiritual bersama kamu. Ya. Tapi di sini aku lihat kamunya lebih mentingin duniamu sendiri sekarang. Oke? Aku gak ada pilihan, kata dia. Terpaksa aku menerima karmik. Karena tawaran dia membuat aku bingung untuk memilih. Terutama tentang keuangan dan tentang hasrat, ya, hawa nafsu. Dan aku ngerasa kamu sudah bahagia tanpa aku. Itu yang dia rasakan tentang kamu sekarang. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Master MS Triple H.
Thank you so much for anybody, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.